Baik teman-teman sekalian, kalau ada orang yang dia sebelum hijrah ekonominya bagus, ini kan butuh rincian lagi ya, apakah ekonomi bagus itu karena dia halal atau dia haram? Kan gitu, ada juga orang yang kelihatan makmur tapi dia yang haram gitu kan. Karena hasil korupsi, manipulasi data, preman, pungli dan segala macam misalnya. Nah ini bukan berarti dia aman. Ya. Ini sangat dekat dengan hukuman. Kalau ada orang yang menganggap teman-teman sekalian pelaku maksiat, pendapatan haram, hidupnya oke-oke saja, ini dia cuma lihat secara zahir. Itu keliru. Saya kasih contoh. Waktu kami pernah buka pertama kali restoran di Kalibata City waktu itu, sebelum pindah ke Condet sekarang, ada satu jemaah haji kami, rahimahullah sudah meninggal beliau, dari Lombok. Dia punya partner bisnis, orang non-muslim Chinese di Jakarta. Datanglah si bapak ini konsultasi dengan saya, datang ke restoran kami duduk. Waktu itu pas sudah mau tutup ya sekitar jam 9 malam. Terus dia ngobrol, apa kabar Ustaz segala macam. Sebelah partner dia ini orang muslim ada ikut di situ. Dalam kondisi pakainya seperti orang non-muslim dan memang keadaan ekonomi mereka masya Allah bagus sekali gitu. Ya, karena ini adalah termasuk orang pengusaha terbesar di Jakarta dan ini teman yang muslim, yang non muslimnya di Lombok juga termasuk pengusaha besar. Dia tanya tentang masalah agama, hukum rumah tangga, kalimat cerai, hukuman dan itu, masalah pendapatan halal, macam-macam ditanya sama dia. Mungkin lebih dari 10 atau 15 pertanyaan. Yang non-muslim ini ikut dengar. Setelah selesai saya jawab semua yang muslim ini, yang mengagetkan tiba-tiba orang non-muslim beragama Katolik dia bilang begini, Ustadz saya juga bisa bertanya. Saya bingung loh, kalau Anda bertanya berarti saya akan jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang nggak masalah Ustadz, karena apa yang ditanya sama teman saya juga hadapi yang sama. Saya juga ada masalah di rumah tangga, saya juga ada masalah naik turunnya usaha, saya juga ada masalah dari pergaulan, minuman keras, kadang-kadang kecanduan dan seterusnya. Jadi sebenarnya jangan terpengaruh dengan kasat mata hanya dengan baju, mobil. Sebenarnya orang itu mungkin punya 1001 masalah. Kan gitu. Jadi keliru kalau kita melihat dari penampilan orang. Berapa banyak orang yang kaya raya, tapi subhanallah ternyata 10 tahun kemudian dia terlilit utang, habis semua disita. Atau pada saat dia meninggal, ahli waris tidak dapat apa-apa, kan begitu. Jadi ini tidak fair kita kalau menilai begitu ya. Jadi kalau ada orang subhanallah yang kita lihat dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah dan terbuka rezekinya, bisa dua keadaan. Yang pertama memang dia belum tahu hukum, Allah tidak akan mendatangkan hukuman pada orang yang belum tegak hujjah padanya. Kalau ada orang berzina sudah dinasehatin berulang kali, tetap berzina maka di situ hukuman Allah bisa datang. Tapi kalau ada orang berzina dia tidak tahu betul-betul kalau itu zina haram. Misal contoh, maka tidak akan datang hukuman kepada dia sampai tegak padanya hujjah. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Atau yang kedua memang tadarruj, tahapan siksaan. Karena dia melakukan dosa maka Allah datangkan tahapan siksaan itu. Kan gitu. Nah sebagai contoh umat-umat sebelum kita, Allah Azza wa Jalla binasakan mereka justru beberapa hari sebelum dibinasakan kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, itu 3-4 hari seminggu sebelum mereka dibinasakan, semua hidupnya bahagia. Makin senyum, makin bahagia, ternak mereka makin banyak hasilnya, ya susunya, makin banyak ternaknya, hasil kebun mereka melimpah, begitu. Setelah mereka tambah lalai, Allah binasakan mereka. Kan gitu. Nah kalau orang yang sudah hijrah, dia sudah taubat kepada Allah SWT. Ini proses teman-teman sekalian. Karena kita dulunya ada pelanggaran agama, sekarang kita taubat. 30 tahun, 20 tahun kita dalam pelanggaran agama, sekarang kita taubat. Ini butuh proses pembersihan. Ibarat kita kotor, kita sedang masuk ke satu kamar mandi untuk bersihkan diri kita. Nah ini proses pembersihannya. Butuh waktu untuk kita bersihkan dengan sampo dan sabun, keringin dengan handuk, baru kemudian kita pakai baju yang bersih. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Dan pastikan teman-teman, prosesi transisi ini tidak akan lama. Allah Azza wa Jalla tidak akan menghukum orang yang 20 tahun dalam riba, 20 tahun dalam zina dengan 20 tahun juga siksaan, tidak. Tapi Allah SWT berikan proses. Berapa banyak orang yang hanya proses bulan, 2 bulan, setahun. Dulu ada di meja kita di taklim di sini ada satu kertas dikirim oleh seorang jamaah, saya juga tidak tahu siapa, cuma dia mengatakan, Ustadz tolong sampaikan ke jamaah karena banyak pertanyaan tentang bagaimana saya mau tinggalkan transaksi riba dan kredit tempat riba sementara saya harus biayai istri sama anak saya. Maka tolong sampaikan Ustadz, saya praktisi, saya dulu pelaku riba
dan saya akhirnya tobat kepada Allah, saya tinggalkan, dan itu butuh setahun. Dia sebutkan angka setahun ya. Saya setahun, kemudian setelah itu Allah bukakan pintu rezeki yang sangat banyak. Jadi sampaikan kepada mereka tidak usah khawatir dengan prosesi itu. Karena ini prosesnya.